warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Perkenalkan, nama saya Dewianti. saya Astrid. Kami di sini akan mewawancarai di museum. Jadi hari ini saya akan mewawancarai atau kajian tentang museum yang ada di museum itu. Bagaimana sih sejarah atau latar belakang didirikannya museum ini? Dari tahun 1974. Didirikanlah Museum Provinsi Kalimantan Barat tahun 1900. Dan perjalanannya pada saat itu Museum Provinsi Kalimantan Barat itu belum dikonstruksi. Dan perjalanannya dari proses pembangunan, kemudian pengumpulan koleksi, hingga pada akhirnya di tahun 1983 PT Museum Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka untuk umum. Koleksi utama yang terkenal di museum ini apa? Untuk koleksi utama yang terkenal di Museum Provinsi Kalimantan Barat ini menjadi masterpiece di Museum Provinsi Kalimantan Barat ini koleksi Kara. Karena Kara ini merupakan satu-satunya Kara yang ditemukan di Kalimantan Barat dan merupakan bagian dari koleksi sejarah historia yang berusia lebih dari 2000 tahun. Tentunya Kara terkategorikan di dalam koleksi atau masterpiece dan koleksi teknologi dan juga bahwa dapat jenis koleksi di museum provinsi. Terus bagaimana koleksi ini ditentukan? Koleksi ini ditentukan melalui beberapa tahapan bicara. Yang pertama itu kita dilakukan kegiatan pengadaan terhadap koleksi yang kita perlukan untuk melengkapi koleksi yang di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian juga kita dapat dari cara hibah, yaitu koleksi yang diberikan oleh masyarakat untuk Museum Provinsi Kalimantan Barat. Jadi ada dua cara mendapatkan koleksi dari Museum Provinsi Kalimantan Barat. Pertama dengan cara pembelian koleksi, kemudian yang kedua itu dengan cara hibah atau pemberian dari masyarakat. Jadi Museum Provinsi Kalimantan. Jadi kalau boleh tahu harga barang itu biasanya yang dibeli itu Ya, untuk harga barang itu bervariatif ya, tergantung dari jenis juga dari kelangkaan dari barang atau koleksi tersebut. Nah, misalkan ada beberapa contoh koleksi yang kita beli itu contoh dari koleksi kain. Untuk koleksi kain itu kita lihat dulu nih dari fungsi kain itu, kemudian dari usia kain tersebut, dan juga dari kelangkaan. Dari situ dapat kita tentukan nilai dari koleksi tersebut. sendiri itu apa sih? Nah, sandung ini merupakan tempat penyimpanan tulang-tulang yang merupakan bagian dari ritual suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Nah, jadi ini sandung ini merupakan tempat penyimpanan tulang-tulang atau secara umum bisa disebutkan sandung merupakan prosesi pemakaman yang dikenal di masyarakat Dayak. Namun tidak semua masyarakat Dayak mengenal ritual sandung. Hanya ada beberapa suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat yang mengenal ritual sandung. Nah, kami di Museum Provinsi Kalimantan Barat ini telah melakukan kegiatan kajian koleksi, di mana kajian koleksi yang kita laksanakan itu kajian koleksi sandung. Nah, kemudian kita temukan melalui proses kajian koleksi itu beberapa subsuku Dayak yang mengenal ritual sandung. Yang pertama itu
suku budaya Bahan yang ada di Kabupaten Sintang, kemudian suku budaya Rimbai yang ada di Kabupaten Malang. Kemudian yang terakhir, PT Museum Provinsi Kalimantan Barat ini melaksanakan kegiatan-kegiatan koleksi sandung itu di Kabupaten Ketapang. Nah, di Kabupaten Ketapang sendiri itu ditemukan sub-sub budaya yang mana ritual sandung ini berasal dari sub budaya sandung yang ada di Kalimantan Barat di Kabupaten. Bagaimana proses sandung ini terjadi? Nah, untuk melaksanakan proses ritual sandung ini, karena ritual sandung merupakan ritual yang agung, ritual yang prestis bagi masyarakat Dayak, ritual sandung ini diharuskan bagi orang yang melaksanakan ritual sandung ini, yaitu mereka yang berada di golongan atau kasta yang tinggi. Dulu juga masyarakat Dayak itu mengenal sistem kasta ketika mereka belum mengenal agama. Pada hari ini, keyakinan mereka pada hari ini, maka masyarakat Dayak itu mengenal sistem kasta. Jadi kita ambil satu contoh dari suku Dayak Bahan yang ada di Kabupaten Sintang itu. Mereka mengenal, mereka membagi atau terbagi dari 4 kasta. Nah, kasta yang pertama dan kasta yang kedua inilah yang boleh untuk melaksanakan ritual sandung. Nah, syaratnya apa saja untuk melaksanakan ritual sandung? Syaratnya sangat berat ketika akan melaksanakan ritual sandung ini, karena yang pertama dia memerlukan biaya yang besar. Untuk menunjukkan status sosial orang yang melaksanakan ritual sandung ini, dia diharuskan untuk mengundang orang dari beberapa kampung, kemudian menyiapkan makanan yang besar, pesta yang besar. Kemudian syarat yang paling utama bagi masyarakat Dayak Bahan atau sub-sub Dayak Bahan yang ada di Sintang itu, untuk satu yang sandung ini diwajibkan bagi mereka itu untuk memberikan persembahan 3 kepala manusia. Nah, 3 kepala manusia ini fungsinya apa? 3 kepala manusia ini fungsinya ini 3 kepala manusia ini sebagai pembantu yang bisa kita sebut pada saat ini sebagai pembantu atau asistennya lah. Nah, ini si orang yang telah disandung ini, karena orang yang telah disandung ini memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat kita hidup, maka begitu pula ketika orang tersebut atau orang ini yang akan dilaksanakan ritual sandung ini meninggal, maka fungsi dari 3 kepala ini sebagai simbol atau tanda simbol sebagai pembantunya atau asistennya di depan setelahnya. Nah, bagaimana kemudian prosesinya nih? Apakah jenazahnya dikuburkan atau bagaimana? Nah, jadi ketika semua syarat telah lengkap, ada 3 kepala manusia dibagi masyarakat suku Dayak Bahan yang ada di Sintang, kemudian pesta juga telah diselenggarakan. Nah, di hari ke-7, kemudian jenazah ini dilakukan prosesi kremasi yang dibakar. Kemudian dikumpulkan tulang-tulangnya, lalu tulang-tulangnya disimpan ke dalam tempayan, kemudian tulang ini isi, lalu tempayan dinaikkan ke rumah sandung. Nah, selesailah sudah proses dari ritual sandung. Dan keyakinan dari masyarakat Dayak Bahan itu tidak telah melalui rangkaian proses yang begitu panjang dan biaya yang besar, maka mereka berkeyakinan bahwa jenazah ini telah hidup di kehidupan selanjutnya. Berarti yang bisa melakukan ini semua masyarakat atau hanya raja-raja? Nah, jadi tidak semua masyarakat bisa melaksanakan ritual sandung. Bagi suku Dayak Bahan ya, bagi suku Dayak Bahan itu ada 2 kasta teratas. Nah, anggaplah hari ini orang tersebut merupakan orang yang terpandang. Misalkan dia kepala suku, kemudian yang kedua orang-orang yang terpandang lah di jadi untuk masyarakat biasa itu dia tidak bisa dan dilarang juga pada saat itu ya. Apa pernah terjadi ritual ini? Ya, ritual ini memang benar-benar pernah terjadi karena kami dari museum juga
sudah ke lokasi Santung ini. Jadi kalian bisa lihat di YouTube-nya PT Museum Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di situ kalian dapat lihat sekilas perjalanan kami ketika melaksanakan kegiatan ini, kegiatan kajian koleksi di Sintang, kecamatan maksudnya jadi di desa Bintang Sintang. Jadi tiap-tiap ini banyak nih kita jumpai di pinggiran sungai. Nah, hari ini Eko Sanu sudah ditinggalkan karena bertentangan dengan hukum agama juga, kemudian juga bertentangan dengan hukum negara. Syaratnya yang salah satu syarat yang berat tadi, dia harus mengatakan ya terkait koleksi Sandung yang ada di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Bagaimana sih cara abang untuk menjaga dan melestarikan koleksi yang ada di sini? Cara untuk menjaga dan melestarikan koleksi yang di Museum Provinsi Kalimantan Barat ini banyak cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama juga bagian karena untuk perawatan sendiri, perawatan koleksi sendiri ada tim khusus, yaitu tim konservasi. Nah, dengan tim konservasi inilah koleksi yang ada di Museum Kalimantan Barat ini terjadi. Jadi penanganannya tergantung dari jenis koleksi itu sendiri. Contoh dari kain itu ada teknik-teknik tertentu dalam perawatannya, kemudian juga menggunakan bahan-bahan tertentu. Misalkan perawatan baja ada bahan-bahan tertentu. Jadi setiap koleksi yang ada di Museum Provinsi Kalimantan Barat ini kita rawat dengan hati-hati, kita rawat dengan ketelitian yang tinggi, kemudian juga kita rawat dengan bahan-bahan tertentu, bahan-bahan yang sudah menjadi standar di museum yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan umum untuk perawatan koleksi yang ada di museum. Biasanya tuh perawatan tuh butuh dana besar nggak sih? Nah, untuk dana itu memang butuh dana yang besar. Setahun biasanya sudah kita anggarkan dalam setahun, misalkan kita perlu bahan-bahan tertentu berapa liter atau berapa kilo yang sudah kita anggarkan untuk perawatan koleksi yang ada di museum ini dalam waktu 1 tahun. Apa sih yang menjadi tantangan dalam melestarikan ini? Menjadi tantangan dalam melestarikan koleksi ini karena usia koleksi itu sendiri sudah bisa kita anggap tua. Jadi tantangan itu yang pertama itu bagaimana cara kita untuk mempertahankan koleksi itu agar tetap terjaga itu. Karena dari koleksi itu sendiri dia sudah termakan usia dan sudah sangat rapuh. Jadi memerlukan keahlian yang khusus dalam rangka perawatan supaya agar koleksi itu terjaga dan tetap memiliki bentuk ketika koleksi itu masuk ke museum. Apa sih saran dan masukan abang untuk kita agar melestarikan kebudayaan kita sendiri supaya tuh nggak malu gitu? Nah, saran kami dari PT Museum Provinsi Kalimantan Barat kepada masyarakat secara umum dan kepada adik-adik khususnya generasi muda atau generasi milenial itu kita itu harus mengenal kebudayaan, mengenal tradisi adat istiadat kita agar tradisi adat istiadat atau kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat itu dapat lestari, dapat terjaga. Nah, jadi salah satu fungsi dari museum yaitu untuk melestarikan kebudayaan, melestarikan adat istiadat dan tradisi yang ada di Kalimantan Barat. Ya. Kan biasanya tuh tadi anak-anak pada zaman kami dulu kan malu gitu dengan budaya sendiri. Kayak gimana sih kita tuh menyadarkannya kayak supaya tuh nggak malu gitu?
supaya tidak malu nih dengan budaya sendiri, kenapa kita harus malu dengan budaya kita sendiri, sementara orang di luar sana itu sangat ingin belajar tentang kebudayaan yang kita miliki, menurut budaya yang kita. Jadi kita sebagai generasi penerus ini harus bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki, karena suatu kebudayaan itu mencerminkan suatu identitas. Ada nggak sih budaya kita yang sudah mencapai ke internasional? Ya, untuk kebudayaan budayaannya aja di Kalimantan Barat ini untuk mencapai ke taraf internasional itu memang sampai hari ini belum kami ketahui ya. Tapi semoga kedepannya kalian generasi penerus itu dapat mengangkat kebudayaan lokal, kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat ini menjadi kebudayaan yang memiliki nilai yang tinggi atau kebudayaan yang bisa bersaing dengan kebudayaan yang ada di luar. Sekian ya Bu, makasih sudah menjadi narasumber kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Ya.